Tribuners, saat ini saya berada di Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Desa ini adalah desa yang menjadi informasi viral beberapa hari lalu akibat terjadinya abrasi yang nyaris menenggelamkan sebuah rumah. Dan ketika kami cek lapangan, ternyata fakta yang ditemukan lebih mengerikan dari apa yang tersaji. Di kampung ini sudah banyak rumah yang ternyata ditenggelamkan oleh abrasi ke dalam Sungai Kampar. Dan tidak itu saja, lahan pertanian, kemudian beberapa fasilitas umum juga menjadi dampak buruk dari menggilanya abrasi di daerah ini. Bagaimana liputannya? Kita simak laporan dari lapangan. Suara gemuruh air Sungai Kampar yang terus mengikis tanah semakin akrab di telinga warga Desa Gobah, Kabupaten Kampar. Dalam beberapa waktu terakhir, derasnya debit air akibat curah hujan yang cukup tinggi membuat bibir sungai semakin rapuh. Tanah yang dulu menjadi tempat berpijak, kini semakin runtuh, sedikit demi sedikit, menyeret rumah, jalan, bahkan sekolah dalam arus yang tak terbendung. Bagi warga yang sudah lama tinggal di desa ini, bertahun-tahun, pemandangan ini bukan lagi kejutan bagi mereka. Namun, menjadi luka yang semakin menganga. Sejak awal abrasi mulai terjadi, diperkirakan sekitar 50 meter, wilayah pemukiman telah hilang. Lapangan tempat anak-anak bermain, rumah-rumah tempat mereka berlindung, serta infrastruktur yang menopang kehidupan masyarakat, kini tinggal kenangan. Kejadian terakhir, sekitar 20 meter, tanah kembali hanyut dalam waktu singkat, membuat warga harus bergegas menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan, kini justru menjadi ancaman yang perlahan menghapus jejak kampung mereka. Tribuners, saat ini saya bersama tokoh masyarakat Desa Gobah. Beliau juga anggota DPRD Kabupaten Kampar dari fraksi Perjuangan, Bapak Azari. Beliau akan bercerita banyak tentang bagaimana abrasi ini terjadi dan bagaimana penyebabnya serta sudah berapa lama terjadi di kampung ini. 4 tahun belakangan aja itu 300 bahkan hampir 400 meter lah dari ujung jembatan itu sampai ke ini ujung kampung. Itu dusun 1, ini dusun 3. Itu hampir 400 atau 300 meter lah jalan fasilitas umum yang udah roboh. Dan ini jalan kedua ini. Berarti sebelumnya ini jalan nih, jalan. Ini jalan. Semenisasi nih. Oh, jalan kayak sebelum Iya, semenisasi itu. Kira-kira Bang, ini jarak, ini kan titik terakhir lah kita anggap sekarang ya. Iya, oke. 4 tahun terakhir itu kesananya ada berapa? 20 meter. 20 meter? Iya. 20 meter. Udah habis. Karena itu di turap itu, turap yang sepanjang itu aja itu turapnya 180 meter itu. Dibangun tahun 2024 dari APBN, BWSS. Itu rumah di situ, seingat saya hampir 10 rumah yang sudah hilang itu. Yang udah terbawa abrasi. Yang di itu aja ya, yang udah diturap itu aja. Kalau yang di sini yang rawan sekarang itu mungkin ada sekitar 7 atau 8 rumah lah. 20 meter Bang, Ya. dari titik terakhir jaraknya ke sana. Betul. Itu ada berapa bangunan dulu 4 tahun yang lalu Ya. dan berapa fasilitas umum? Kalau fasilitas umum Kan di sana kemarin dulu abang bilang 10-an di sana nih. ya yang udah terbawa abrasi ya. Sampai 300 meter ke sana itu Iya. ada berapa? Kalau fasilitas umum mulai dari tiang PLN, nah ini baru dicopot kemarin tiang PLN. Tiang PLN kayaknya udah 2 kali pindah ya? 3. Oh, udah 3 kali pindah. Kita untuk treatment sungai lah, karena ini kan masih sifatnya alam nih. Kalau treatment tuh diagendakan mungkin dari pemerintah pusat, provinsi. Ya. Sungai itu diapalah, tadi bersihkan atau dikasih program-program yang bersifat membangun lingkungan. Karena selama ini kita nggak pernah mentreatment sungai ini. Dan sungai itu berjalan apa adanya, alam aja, alami aja. Ya, Kalau kita lihat di Eropa, di negara-negara lain itu kan mereka betul-betul menjaga sungainya. Dijaga memang. Mulai tidak boleh buang sampah sembarangan. Pohon ditanam di Ini das. kan sawit semua, sawit ini kan tidak kuat sebenarnya. Nggak kuat, seharusnya di 20 meter dari das ini, daerah aliran sungai ini harus kayu Ya, seharusnya. kayu seharusnya. Kayu-kayu dengan urat tunggang itu kan. Ah, betul. Bukan hanya hujan yang menjadi penyebab musibah ini. Aktivitas galian C yang berlangsung tidak jauh dari pemukiman diduga semakin mempercepat laju abrasi. Penggalian tanah yang dilakukan secara terus-menerus melemahkan struktur tanah di sekitarnya.
membuat bibir sungai lebih mudah terkikis saat debit air meningkat. Warga hanya bisa menyaksikan dengan pasrah. Sementara usaha untuk mencari solusi belum juga membuahkan hasil. Bagi mereka yang kehilangan rumah, berpindah ke tempat yang lebih aman adalah satu-satunya pilihan. Namun tidak semua mereka memiliki kemampuan untuk segera membangun kembali kehidupan mereka di lokasi yang baru. Desa Gobah kini bukan lagi seperti dulu. Kampung yang dulu ramai kini menyisakan tanah yang tergerus dan rumah-rumah yang kosong. Setiap tahun, batas antara daratan dan sungai semakin kabur, seolah menandakan bahwa tiada tindakan konkret. Bahkan, tidak mungkin suatu hari nanti Desa Gobah benar-benar hilang dari peta. Warga hanya bisa berharap, sebelum saat itu tiba, ada langkah nyata untuk menyelamatkan apa yang masih tersisa dari kampung mereka. Tribuners, demikian liputan kami dari Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, atas peristiwa abrasi yang hampir menenggelamkan separuh dari kampung ini. Simak liputan terbaru dari tribunpekanbaru.com di kanal kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.